Assalamualaikum, kami dari kelas 10 IPS 2 kelompok 4 akan mempresentasikan contoh sumber hukum Islam. Tema yang diambil yaitu larangan minum minuman keras. Dengan saya Hasbio. Saya Firman Rasiat. Saya Nisa Parisa Perwa. Saya Holik Najmi Akbar. Minuman keras atau juga dikenal sebagai minuman alkohol adalah minuman haram dalam Islam karena mengandung suatu senyawa yang disebut alkohol atau etanol. Adanya alkohol dalam minuman membuat minuman keras dapat menghilangkan kesadaran seseorang dan membuatnya seperti hilang akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras karena minuman ini dapat mendatangkan mudarat atau keburukan bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Adapun mudarat yang dapat menjadi alasan mengapa minuman ini diharamkan, yaitu 1. Merusak kesehatan, 2. Menghilangkan kesadaran, 3. Menyebabkan kecanduan, 4. Merusak akhlak, 5. Menurunkan produktivitas. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk meminum minuman keras atau minuman beralkohol. Terdapat sejumlah dalil yang menegaskan pelarangan tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsun min amalil syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, khamar, miras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal lazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la januban illa abiri sabilin hatta tasilu wa in kuntum mardahu ala syafirin aw za'ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa'a falam tazidu nama'ang payat tamamu syaidan tayyiban famashu biwujhikum wa aidikum innallaha kana afwan ghafuro. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk. Siapa yang minumnya maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal, sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Tabrani. Dari Jabir bin Abdullah yang mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan Makkah, yang ketika itu beliau di Makkah, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa minum khamar maka tidak ada diterima salatnya selama 40 malam. Jika ia bertaubat, Allah akan mengampuninya. Namun jika ia meminumnya lagi, maka Allah berhak memberikan minum dari sungai Habal. Dikatakan, apa sungai Habal? Beliau menjawab, tanah yang bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdurrahman bin Abdullah Al-Kafiki bahwa keduanya mendengar Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW bersabda, minuman keras itu dilaknat dari 10 bagian. Haramnya, peminumnya, orang yang menuangkan, penjual, pembeli, pemeras, orang yang minta diikhlaskan, pembawanya, dan orang dihantarkan kepadanya, serta orang yang memakan hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad. Khamr berasal dari kata hamara, yahamuru atau yahamiru, yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologi
Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, khamr adalah minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamr maupun bukan khamr, baik berasal dari perasaan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, khamr adalah minuman memabukkan yang hanya terbuat dari anggur, sedangkan minuman memabukkan lainnya yang mana tidak terbuat dari anggur bukanlah khamr menurutnya. Dalam masalah khamar ini, Al-Syafi'i menggunakan al-qiyas, yaitu yang berupa kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena bersatunya di dalam ilat. Kedua tokoh sependapat bahwa yang dinamakan khamar adalah minuman keras yang memabukkan, yang dibuat dari perasan anggur. Hukum meminumnya adalah haram. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal apakah ilat teologis diharamkannya khamar.